Pada siang hari ini kita memperingati peristiwa yang sangat luar biasa itu. Oleh karena itu, segala macam problem yang dialami kaum muslimin saat ini hanya satu solusinya, yaitu kaum muslimin kembali kepada agama seutuhnya. Bagaimana meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW sehingga umat Islam menjadi pemimpin? Tentu kita harus mengikuti metode dakwah Rasulullah SAW. Mengapa Islam yang begitu banyak tidak punya satu pimpinan yang akhirnya umat Islam di mana-mana diinjak-injak, umat Islam di mana-mana diadu domba, termasuk kita yang ada di Indonesia? Adakah penguasa atau ulama sekalipun saat ini yang mampu menjaga harta kaum muslimin, menjaga jiwa kaum muslimin, menjaga akidah kaum muslimin? Ada tidak? Pada tanggal 28 Rajab, 28 Rajab, Turki Utsmani diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, agen Yahudi, agen Inggris. Sehingga otomatis kaum muslimin tidak memiliki junnah, tidak memiliki perisai. Sebagaimana sabda Nabi, al-imamu junnah yuqatalu min wara'ihi wa yutaqabih. Imam, penguasa, dia adalah junnah, tameng. Untuk apa? Yuqatalu min wara'ihi wa yutaqabih, yang kita berperang di belakangnya dan kita berlindung dengannya. Lihatlah kondisi kaum muslimin tanpa adanya junnah. Bagaimana nasib kaum muslimin tanpa junnah? Mengalami penurunan yang luar biasa. Problem yang menimpa umat ini berlapis-lapis. Ekonomi, sosial, budaya, pemikiran diserang dari berbagai macam sisi. Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat penting, yang sangat luar biasa. Dalam bulan Isra Mi'raj ini, ketika kita betul-betul meneladani Rasulullah, kuatkan azam kita, kuatkan tekad kita untuk berjuang menegakkan khilafah. Mari kita dakwah ala Rasulullah, dimulai dari keluarga, dimulai dari lingkungan, dimulai dari dusun sekitar, desa, sampai kecamatan, sampai kabupaten, sampai lingkup negara, sehingga kita bisa membentuk suatu kekuatan yang akhirnya terbentuk yang namanya kepemimpinan atau sistem pemerintahan yang kita kenal dengan khilafah. Dalam bingkai khilafah ala minhajin nubuwah. Takbir. Ini adalah solusi tunggal, solusi tuntas. Karena hukum Islam semuanya merupakan solusi dari berbagai macam problem kehidupan yang dialami oleh manusia. Di mana khilafah nanti akan tegak? Kita tidak tahu. Tapi kita bisa menjawab, di mana khilafah itu akan tegak? Di mana ketika rakyatnya, di mana ketika penguasanya mau menerima apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diterapkan di antara mereka. Takbir. Bukannya umat tidak siap untuk bersatu, umat tidak siap untuk menegakkan khilafah ala minhajin nubuwah, tetapi karena kitalah umat Islam yang tidak menyiapkan umat, kitalah yang diam, kitalah yang tidak berdakwah kepada umat. Berarti dakwah itu wajib apa tidak? Wajib apa tidak? Wajib apa tidak? Dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini, maka jelas fabana anna sultana daririyun lil muslimin. Maka jelas bahwa kekuasaan khilafah adalah kebutuhan yang mendesak bagi kaum muslimin, tidak bisa diundur. Dengan apa kita berharap untuk meninggikan agama Islam kalau hubungan dengan khilafah? Karena kita berada di sini, maka kita berusaha supaya di sini itu rakyatnya bisa menerima, penguasanya bisa menerima, sehingga syariat Islam bisa ditegakkan, sehingga khilafah ala minhajin nubuwah akan bisa kita laksanakan di sini. Allahu Akbar. Kita tadi telah diterangkan dengan sistem khilafah, satu orang wanita dihina, pemimpinnya langsung membebaskan itu. Ini satu gitu.
Lalu bagaimana dengan kondisi saat ini ketika tidak ada khilafah? Berapa juta kaum muslimin yang ditumpahkan darahnya? Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika jelas bahwa khilafah adalah sebuah kebutuhan yang mendesak bagi kita untuk segera kita berjuang menegakkan khilafah, yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, kita berada di antara mujahid yang ingin menegakkan khilafah atau justru kita menjadi penghalang khilafah? Seandainya kita kembali kepada Allah dalam kondisi ingin menegakkan khilafah, kita akan dicatat oleh Allah sebagai mujahid khilafah. Akan tetapi ketika kita berdiri di antara penghalang yang menegakkan khilafah, sungguh pertanggungjawaban kita kelak di sisi Allah akan besar. Hadirin rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disampaikan di ini, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, kemudian akan ada khilafah yang akan kembali kepada manhaj kenabian. Perlu antum ketahui semua bahwa dengan sistem khilafah akan muncul panglima-panglima kaum muslimin. Dalam sistem khilafah ada Muhammad bin Qasim yang umur 17 mampu membebaskan India. Insya Allah dengan adanya khilafah, putra-putri kita akan menjadi pemimpin kaum muslimin kelak.